Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, Ibu absen dulu. Pak Izzat Hadirah. Oke, Din. Oke, ini semua ya. Ya, Ya, Bu. Sebelum kita memasuki materi ya, kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian sifat wajib Allah, kemudian bisa menunjukkan dalil sifat wajib Allah, kemudian bisa menyebutkan keutamaan mengenal sifat Allah, dan menerapkan contoh perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Ya, Jadi Bu. pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini dibagi menjadi 3. Ya, ada sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat jaiz. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya membahas sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk sifat mustahil dan sifat jaiz ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pengertian sifat wajib Allah. Kemudian tadi ya dalilnya kalian bisa menunjukkan, bisa menyebutkan, dan mengetahui keutamaan apa dan contoh perilaku yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi pertama, sifat wajib Allah ya, atau pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu sifat wajib Allah itu apa? Nggak tahu, Bu. Ya. Jadi belum tahu ya? Iya. Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat ini merupakan sebagai bentuk penyempurnaan dari sifat Allah. Nah, sifat ini juga yang membedakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalik atau pencipta dengan makhluk ciptaannya, ya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk ciptaan yang lainnya. Kemudian materi yang kedua menunjukkan dalil. Ada yang mau membacakan? Mbak Faizer atau Mas Hafidin? Ya, Bu. Ya. Dalilnya dalam surat apa, Mas? Dalam surat As-Sajdah ayat 32. Ya. Ayat berapa? Mohon maaf, ulangi. Ayat 4 ternyata, Bu. Ya. Salah lihat. Ya. Iya, maaf, Bu. Ya. Kali itu ya, Mas ya. Iya, Bu. Ya. Bisa dibacakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tadhakkarun. Ya, artinya bisa dibacakan, Mbak Faizer? Artinya yaitu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan Quran surat Asy-Sajdah ayat 4? Ya, jadi ayat tersebut itu menunjukkan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, kita kembali lagi ke macam-macam sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibagi menjadi 4. Ya, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Ya. Mungkin dulu waktu di SD atau MI kita pernah belajar 20 sifat ini ya. Ya. Masih ingat? Mari kita lakukan bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah
ulama Basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ibu akan menjelaskan masing-masing ya dari sifat wajib ini. Oke, untuk sifat nafsiyah itu yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada wujud yang artinya ada. Kemudian sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini adalah sifat yang berfungsi sebagai untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak sempurna pada Allah. Ya, ada hidam, bako, mukhalafatul hawadisi, kiamu binafsi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini merupakan sifat yang menambah makna kesempurnaan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikapun sifat ini ada pada makhluknya, itu hanya bersifat sebagai lahir atau lafalnya saja, tapi secara hakikat itu tidak bisa ya menggantikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang terakhir ini sifat ma'nawiyah, ini sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Sifat ma'nawiyah ini bergantung pada sifat ma'ani. Ya, jadi ini qadiran itu sama dengan qudrat yang artinya berkuasa, muridan, aliman, hayan, sami'an, basar, dan mutakaliman. Nanti kita akan pelajari dari masing-masing 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, mengenai apa sih keutamaan kita mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Yang pertama itu, setelah kita mengenal sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keagungannya, ya. Kemudian semakin kita mengenal Allah, itu membuat seseorang berserah diri dan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Dan sebagai motivasi kita untuk semangat dalam beribadah. Kemudian keutamaan yang lain itu, seseorang akan bertanggung jawab karena merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Seperti itu. Iya, Bu. Ya. Kemudian materi terakhir ini contoh perilaku. Ada yang bisa mencontohkan perilaku yang mencerminkan keyakinan pada sifat wajib Allah ini di lingkungan kita sendiri? Bisa? Kita percaya adanya Allah. Ya, bagus sekali, Mbak Isa. Ya, kita dengan meyakini sifat-sifat wajib Allah ini, kita benar-benar yakin adanya Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Jadi kita melaksanakan sesuai perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang akan merasa dirinya itu sangat jauh dari kesempurnaan karena merasa bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan setelah seorang melakukan upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu, nah setelahnya itu dia akan bertawakal atau berserah diri, apapun hasilnya dia bisa menerima dengan lapang dada. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ya? Belum. Oke. Oke, jadi ini Ibu ada kertas yang berisi sifat wajib Allah beserta artinya. Jadi nanti kalian maju ke depan untuk mencocokkan sifat wajib Allah ini dan artinya, ya, benar ya. Ya, Bu. Cocok dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Dicocokkan jawabannya. Saya Nah, itu kan ada jawaban dan pertanyaannya. Ya. Nah, itu dicocokkan Dicocok. antara Mbak Isya dengan Mas Afidi. ya, sekarang. Ya, silakan ke depan. Oh, disesuaikan dengan kehidupan berarti, Bu. Iya. Ayo.
Ini kan ada jawaban dan Dan pertanyaan. ya itu dicocokkan antara artinya. Iya, Bu, ya. Artinya apa, kemudian di Oh. situ apa soalnya seperti itu. Iya, iya. Ya. Silahkan. Satu-satu ya, Bu, majunya. Ya bareng dong, kan dicocokkan. Oh, iya. Gak paham ya? Yang pertama ada Kiamu Binosi. Iya, ini apa? Gimana? Artinya berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Oke, kemudian selanjutnya. Nih, dipegang terus Bu. Sini kita pegang. Ada Bakobu. Kalian Kekal. bisa. Kekal. Oke, kekal. Oke, dan yang terakhir ada. Ada itu wujud, Bu. Ya. Yang kayak gini Oke. ya. Oke, Bu. itu semua. Alhamdulillah. Ya, oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bisa dapat menyimpulkan, ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini? Intinya kita harus mempelajari sifat-sifat Allah karena itu kewajiban seorang muslim. Karena sifat Allah itu adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibagi menjadi 4 ya, tadi ada Ya. sifat Nafsiyah. ya, sosial, ma'anis dan dan ma'nawiyah. ya, dan kita harus bisa menerapkan contoh perilaku yang meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Nah, untuk minggu depan kalian bisa meresum materi pada hari ini ya, dan juga kerjakan LKS halaman 61 ya, berkaitan dengan materi hari ini dan dikumpulkan juga minggu depan. Oke. Siap, Bu. Mungkin Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Semoga bisa bermanfaat. Dan Amin. marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.